Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Robi Maxwell Andrea Simulton dengan NIM 250301020099 dari kelas AK 509 jurusan akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio. Pada saat mengerjakan tugas, tugas menjelaskan tentang jurnal atau paper yang terkait dengan analisis sekuritas dan portofolio. Oleh karena itu, saya telah mencari jurnalnya. Berikut jurnalnya dengan judul analisis kinerja portofolio saham dengan metode Sharpe, Traynor, dan Jensen dalam saham indeks 30 tahun 2015 sampai 2019. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil daripada tugas yang telah saya buat. Nah, saya akan menjelaskan mengenai judul PowerPoint saya, yaitu analisis kinerja portofolio saham. Latar belakangnya yaitu pentingnya evaluasi kinerja portofolio. Investor perlu mengevaluasi kinerja portofolio saham untuk menilai efektivitas investasi. Evaluasi ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan optimalisasi strategi investasi di masa depan. Objek dan sampelnya kita fokus pada indeks IDX 30 di Indonesia. IDX 30 adalah indeks yang mencakup saham-saham unggulan di Bursa Efek Indonesia, mencerminkan kinerja pasar saham yang paling liquid dan terdiversifikasi. Untuk periode penelitiannya, saya memilih untuk penelitian mencakup periode 2015 hingga 2019 sesuai dengan jurnal yang saya pilih. Nah, di situ memastikan bahwa data yang dianalisis mencakup fluktuasi pasar yang signifikan dan variasi performa pasar. Contoh saham pada IDX 30 yaitu BBCA, BBNI, dan Adro yang merupakan beberapa perusahaan terkemuka menunjukkan kinerja yang konsisten dalam indeks IDX 30 selama periode penelitian tersebut. Untuk tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan signifikan antara metode Sharpe, Traynor, dan Jensen dalam evaluasi kinerja portofolio saham pada periode 2015 hingga 2019 di IDX 30. Metode penelitian kuantitatif dan deskriptif. Nah, pendekatan ini digunakan untuk evaluasi kinerja portofolio dengan menganalisa data histori saham, memanfaatkan metode Sharpe dan Traynor dan Jensen untuk memberikan wawasan yang lebih dalam efektivitas investasi. Untuk formula kinerja portofolio, NUS berikut digunakan untuk menganalisis kinerja portofolio saham. Metode ini membantu investor dalam mengevaluasi risiko dan imbal hasil dalam evaluasi risiko dalam investasi mereka. Hasil uji statistik C-square yaitu nilai C-square atau X kuadrat sebesar 0,598 menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara metode Sharpe, Traynor, dan Jensen yang menghasilkan konsistensi dalam evaluasi kinerja portfolio saham di IDX 30. Konsistensi metode Sharpe berdasarkan analisis mean rank
Metode Sharp menunjukkan konsistensi tertinggi dalam evaluasi kinerja portofolio, menjadikannya sebagai acuan yang terpercaya untuk investor dalam menilai risiko dan imbal hasil. Untuk peringkat saham terbaik, yaitu yang pertama itu UNFR atau disebut dengan Unilever Indonesia Tbk. Nah, itu menunjukkan kinerja paling stabil selama metode penelitian, memberikan hasil yang konsisten dan menarik bagi investor dengan pertumbuhan yang solid sepanjang tahun. Yang kedua yaitu BBCA. BBCA itu adalah Bank Sentral Asia Tbk, memiliki kinerja yang kuat, berkat fundamental yang kokoh, memberikan return menarik dan kontribusi pada stabilitas portofolio dalam kondisi pasar yang fluktuatif. Dan yang ketiga, BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Tbk juga menunjukkan performa yang baik. Menentukan posisinya sebagai salah satu saham unggulan dalam potensi pertumbuhan yang signifikan di pasar saham Indonesia. Untuk temuan tambahan risiko dan return, tingginya risiko tidak selalu berarti tingginya return. Contoh, APPF memiliki risiko total tinggi tetapi returnnya rendah, sedangkan BBCA memberikan return yang tinggi dengan risiko sedang, menciptakan portofolio yang efisien. Kesimpulan analisis kinerja portofolio, tidak ada perbedaan signifikan antara metode Sharp, Tenor, dan Jensen dalam evaluasi kinerja portofolio saham. Ketiganya menunjukkan hasil yang searah dan konsisten, menjadikannya alat yang berguna bagi investor. Praktis untuk investor saham. Investor bisa menggunakan salah satu atau kombinasi ketiga metode dalam evaluasi kinerja portofolio. Dengan menggunakan metode Sharp karena memperhitungkan risiko total dalam pengambilan keputusan investasi. Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga metode analisis, yaitu Sharp, Tenor, dan Jensen. Tanpa mempertimbangkan variabel lain seperti dividen, pengembangan pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk menguji metode tambahan dengan faktor makroekonomi. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan, penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan variabel dividen dan faktor makroekonomi untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kinerja portofolio dan dampak terhadap strategi investasi yang diterima. Berikut hasil presentasi analisis saham dari saya. Selamat malam dan terima kasih.